Sportcast, kembali lagi di channel Sportcast LP Duk TV. Perkenalkan saya Miana. Pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2023, saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan langsung pagelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, di mana sirkuit ini menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia dan juga diakui dunia karena keindahan alamnya yang sangat mempesona. Pada Sportcast kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Direktur Pertamina Mandalika SAG Team Bapak Kemal Sahnasution dan legenda balap Indonesia Mas Doni Tata. Malam. Malam. Gimana nih Pak kabarnya? Pak Alhamdulillah Kemal. baik. Mas Doni kabarnya gimana? Alhamdulillah baik banget Mbak. Harus baik. Oke, lalu apa aja nih kesibukan Mas Doni Tata sekarang setelah pensiun dari balapan ya? Ya lebih regenerasi ke pembalap muda di Indonesia ya, tentunya di balapan-balapan anak-anak, dan juga ada racing school. Saya sendiri Doni Tata Racing School, dan nantinya akan kolaborasi dengan Mandalika Racing Academy untuk mengembangkan bibit-bibit muda pembalap Indonesia ke kancah internasional, dan masih juga balapan supermoto untuk nasional, untuk mengasah adrenalin, tetap stay on the road. Masih on the road ya, masih mengaspal ya. Iya. Jadi memang sebagai senior harus membentuk bibit-bibit baru ya. Betul. Oke, untuk Pak Kemal nih, Ya. sebagai Direktur Mandalika SAG Team, persiapan apa aja sih yang dilakukan sebelum event MotoGP ini di Mandalika? Jadi persiapannya itu memang kita harus mempersiapkan segalanya, terutama tim, ya tim ya. Ya jadi tim itu kita harus prepare. Ini khususnya sebagai home race ya, atau balapan sebagai tuan rumah. Iya, Di mana Pertamina Mandalika SAG Team ini kan memang tim motor balap pertama Indonesia yang berlaga di kelas dunia ya, yaitu di Moto2, di ajang MotoGP ya. Jadi itu sebetulnya banyak banget tuh yang kita persiapkan ya, terutama nih biar penonton juga pada tahu gitu bahwa jangankan penonton MotoGP ya, kita aja tim kesusahan cari hotel. Pak, saya teleponin semua hotel yang ada di Mandalika dan Mataram, Pak. Iya, jadi kita udah punya pengalaman juga sih Mbak dari 1 tahun yang lalu ya, di balap yang ini kan balap yang kedua ya. Jadi yang pertama itu kita betul-betul ibaratnya ngalamin banget susahnya tim itu, sampai kita harus pecah 3 hotel penginapannya, bayangkan. Dan untuk tahun ini alhamdulillah enggak, karena kita udah booknya itu udah dari 6 bulan yang lalu. Dan itu harus dibayar lunas. Walaupun Jadi 6 bulan yang lalu lunas. Iya itu. Jadi kalau nggak dilunasin itu nanti biasanya bisa hilang hotelnya. Gitu, di booking lebih. Jadi ini mungkin sebagai gambaran aja bahwa yang menjadi dampak itu bukan hanya calon penonton MotoGP ke Mandalika, tapi tim juga mengalami hal yang sama. Dan ini mungkin menjadi PR ya buat penyelenggara, kira-kira gitu. Mungkin penyelenggara dan pemerintah untuk menambah sarana prasarana ya. Mungkin nanti bisa diskusi juga kepada kita kali ya, yang memang kita juga ada di dalamnya gitu ya, sebagai peserta ya ajang balap itu ya gitu. Karena kita kan punya pengalaman selama keliling ke beberapa negara yang mengikuti kompetisi ini, kan kita paham ya, setiap negara itu punya penanggulangan yang berbeda-beda. Nah dari situlah kita ambil yang mana yang kita lihat, wah ini bagus, wah ini kurang bagus, wah ini negara ini bagus, wah negara ini nggak bagus, negara ini bagus. Nah itu kita ambil pengalaman, itu yang kadang kita tukar pikiran sama mereka gitu, penyelenggara. Nah itu diantaranya mungkin persiapannya itu, selebihnya memang sama lah, rata-rata akomodasi juga menjadi kendala, seperti sewa mobil yang sangat susah gitu ya, kendaraan. Tapi kalau dari secara teknis timnya, memang kita juga mempersiapkan juga Mbak. Jadi misalkan tim itu sama pembalap itu dalam kira-kira
4 hari sebelum masuk ke pedok, itu memang kita ajak mereka untuk refreshing. Jadi agak tenang gitu ya, kita agak liburan ya. Karena kita tahu banget pada saat seperti besok ini udah tadi tuh kualifikasi itu penat deh pokoknya apa namanya stres lah gitu. Tapi besok lebih stres lagi karena besok itu ibaratnya ujiannya. Oke, ya kan tesnya tuh. Harus dapat hasil, tekanannya akan lebih kuat lagi. Dan juga kita juga kadang memberikan ngajak mereka untuk training ya, gym gitu ya bersama-sama kepada rider, dan juga kita berikan kayak seperti relaksasi, kita ajak masuk ke ice cold itu, tempat dingin itu supaya relax ya, kakinya apa semua sauna apa kayak gitu. Jadi badan tuh fresh. Iya gitu. Itu sih kira-kira. Oke, kita lanjut ke automotive sport event di Indonesia nih. Menurut Mas Doni Tata dari kacamata pembalap, gimana sih perkembangan industri automotive sport event di Indonesia sekarang ini? Iya, sangat maju sekali ya. Sekarang banyak generasi pembalap muda yang sekarang sudah ada kejuaraannya dengan motor yang proper seperti FIM Mini GP series untuk anak-anak 10 tahun sampai 14 tahun, yang mana zaman saya dulu masih menggunakan motor jalan raya ya, seperti Viz Air, Vega dan Jupiter. Itu motor untuk mungkin street daily use. Nah sekarang udah benar-benar menggunakan proper bike. Di Indonesia udah ada kejuaraannya, dan di Mandalika Racing Academy kita juga punya motornya AP10 untuk mengasah skill dan membimbing para pembalap muda sesuai dengan skillnya. Dari tinggi motor sendiri juga proper dengan anak-anak usia 7 tahun sampai 10 tahun. Jadi motor yang pas untuk belajar, dan juga setup motornya sendiri sudah seperti GP bike, menggunakan slick tire, suspensi depan belakang, menggunakan preload, kompresi, settingannya ribbon sudah ada semua. Jadi emang benar-benar proper bike, ada rent tire-nya juga, dan juga motor sport ya. Jadi dari kecil sudah dibiasakan dengan riding style di GP bike. Jadi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi untuk pembalap muda Indonesia untuk tampil di kejuaraan yang sesungguhnya di Junior GP, ASEAN Talent Cup, Red Bull Cup, seperti itu Mbak. Banyak sekali seriesnya Ya. ya. BTW saya sering loh ngendarain Viz Air itu. Saya sekolah pakai Viz Air Mas. Iya dulu Kan saya mulai ya? balap umur 9 tahun, 9 tahun tahun 2000-an. Itu belum ada untuk balap road race, belum ada motornya ya. Jadi masih usia di bawah 15 tahun ke bawah. Di situ pakai motor 2 tak 110 cc. Itu bebek standar 110 cc waktu itu, dan motor juga belum punya, masih sewa. Pakaian balap juga dulu masih jarang ya. Sekarang udah canggih-canggih, udah ada yang custom untuk anak-anak, helm, glove sama sepatu. Dulu sepatu masih pakai sepatu sekolah ya untuk balap yang nutup mata kaki dengan merek Pro ATT zaman dulu. Saya ingat sekali Pada sampai bolong tuh karena kena aspal ya. Tapi karena tekad semangat saya yang tinggi untuk jadi pembalap profesional, akhirnya membawa saya sampai ke kancah internasional. Hasil ini tidak mengkhianati hasil ya. Iya, betul sekali. Tidak mengkhianati hasil. Lalu untuk pengamatan Pak Kemal nih terhadap potensi industri otomotif sport event di Indonesia ini gimana Pak? Kalau potensinya sih sebetulnya besar banget ya Mbak. Jadi memang perlu dipahami juga bahwa khususnya di MotoGP nih, itu penontonnya itu paling banyak itu dari Indonesia Mbak. Betul, karena fanatik sekali ya Pak. Yes, jadi memang karena pengguna motor kita juga banyak. Iya, pengguna ya, motor. Dan ya hampir rata-rata pengguna motor tuh suka banget sama MotoGP gitu. Jadi ini sebetulnya kalau menurut saya sangat bagus banget pemerintah pusat itu mau
menciptakan sebuah sirkuit di pinggir pantai yang indah sekali ya. Itu sih jadi poin plus. Itu sih bagus banget menurut saya, dan juga mungkin di sini masyarakat perlu pahami loh Mbak. Mungkin Mbak juga nggak tahu apa sih dampak lain selain hanya pariwisata, dan juga mungkin nama Indonesia bisa naik ya dari sisi pariwisata, dan juga mengundang orang-orang datang ke Indonesia gitu ya. Itu mungkin juga bisa dipahami bahwa kalau negara itu yang rata-rata menjadi penyelenggara MotoGP, itu rata-rata dipikirkan oleh orang luar negeri itu negaranya itu termasuk kategori aman. Jadi itu nilainya mahal. Nilainya mahal sekali. Jadi karena aman, orang luar negeri mau datang ke sini. Berani untuk menyelenggarakan di Indonesia. Jadi itu kalau dinilai dengan uang saya rasa tak terhingga ya. Ini sebenarnya pemahaman ke masyarakatnya ya. Yes, karena mereka kalau saya lihat ya, mereka itu terlampau berpikir bahwa itu bangunnya harganya berapa, balik modal apa enggak. Iya. Saya berpikir kayak kadang lihatnya sedih gitu. Menjadi ini ya, bisnis. Iya, padahal itu akan pasti ada hitungan bisnisnya ke depan. Tapi yang terpenting ingat nggak, sebelum ada MotoGP, negara ini lagi kritis dianggap negara teroris. Betul. Ya, betul. Ingat dong, sampai sekarang aja kita masuk ke mall aja masih diperiksa mobilnya. Bener gak? Padahal udah nggak ada apa-apa kan gitu ya. Itu kan dampak sebetulnya. Nah, mereka nggak sadar bahwa dengan adanya penyelenggaraan ini itu menjadi indikasi bahwa Indonesia sekarang aman loh. Itu buktinya banyak banget loh orang-orang datang ke acara MotoGP dan nggak ada tuh yang dibom, nggak ada tuh yang ini gitu loh. Aman tuh gini. Nah, kemarin saya juga lihat banyak orang-orang dari orang-orang luar negeri kan datang. Betul. Mereka happy apa segala macam. Nah, itu sebetulnya membuat citra atau indikasi bahwa negara ini aman itu nggak murah. Gak bisa dinilai. Gak bisa dinilai. Yes, harusnya kita syukurin dulu di situ. Habis itu yuk sama-sama yuk gimana caranya sirkuit yang indah ini bisa lebih maju dan juga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Oke. Nih kita sambungin tentang sirkuit Mandalika nih Pak. Penyelenggaraan tahun lalu itu kan diwarnai dengan hujan Pak. Hujan, jadi beberapa lap itu tertunda. Yang jadi pertanyaan, pawang hujan tahun ini siapa Pak? Kayaknya sih. Kok nggak ada pemberitaannya nih? Kayaknya sih kalau pawang hujan sih nggak bakal ada Mbak. Iya, karena tahun lalu kan itu jadi highlight sekali tuh pawang hujan. Betul. Memang kan kali pertama pegelaran. Dan itu memang seperti pengulangan ya. Sebelumnya Superbike juga, World Superbike juga hujan, deras banget. Terus juga MotoGP kebetulan juga di bulan Maret waktu itu juga hujan. Nah, insya Allah sih mungkin tahun ini nggak hujan ya, karena memang ramalan BMKG kan katanya akhir Oktober baru hujan. Aman ya. Memang sih kita siap-siap kebakar aja, panas banget deh. Betul. Hitam ini saya juga udah kebakar, udah perih-perih. Tapi demi tim sukses ya kita harus siap gitu. Oke, untuk Mas Doni nih, Mas Doni kan udah menjajal, udah mengaspal di berbagai sirkuit. Tanggapan sirkuit Mandalika ini gimana Mas? Iya, dengan adanya MotoGP yang kedua ini di Indonesia, banyak teman-teman pembalap MotoGP di kelas Moto2 dan MotoGP sangat appreciate dengan kemajuan di sirkuit Mandalika dengan grip yang lebih baik dan track lebih bersih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan tentunya lebih siap ya tahun ini. Sirkuit Mandalika menggelar event MotoGP, dan sangat senang sekali mendengar komen positif dengan pembalap di paddock. Jadi adalah langkah yang sangat bagus untuk pegelaran event tahun ini di MotoGP. Mudah-mudahan lancar besok hari H, di hari Minggu besok, dan tidak hujan dan semua pembalap akan berlaga dengan maksimal. Kalau tahun lalu masih belum maksimal ya di kelas MotoGP, tahun ini dengan dry race akan sangat optimal dan luar biasa mungkin pertarungannya di sirkuit Mandalika ini. Oke, Pak Kemal nih, sebagai tuan rumah sirkuit Mandalika ini seberapa siap sih
untuk event MotoGP Mandalika musim 2023, baik itu dari kondisi sirkuit, tim penyelenggara, serta sarana dan prasarana. Jadi kebetulan Mbak, dari perhelatan pertama di WSBK pun saya udah hadir, nggak pernah absen dari sini, ya, walaupun sebagai undangan tim ataupun sebagai tim juga yang turun di sini yang kompetisi. Memang lihat dari kondisi sirkuit setiap tahun bertambah baik, ya, bertambah baik. Itu terutama kita berbicara mengenai sirkuitnya sendiri, kondisi tracknya sendiri. Jadi 1 minggu sebelum event, kebetulan saya juga datang ke sini sebelum MotoGP ini. Saya coba jogging di dalam, ya. Saya udah lihat, saya keliling ya, jogging di dalam. Saya perhatiin ya, apakah cat-catnya udah mulai rapi, ya, apakah surface-nya udah mulai ada yang bermasalah apa enggak, gitu ya. Memang saya perhatiin itu udah kok dalam kondisi udah siap pakai lah. Rasanya tinggal dibersihin sedikit aja. Betul. Selesai gitu. Poles sedikit selesai. Dan betul, pada saat kemarin Kamis kita ada track walk, itu memang kebiasaan sebelum mulai perhelatan free practice itu 1 hari sebelum, yaitu hari Kamis, kita bersama tim memang track walk. Itu maksudnya juga, 1, kita menghafalin track lagi, yang kedua memang kita lihat ada kondisi apa di track gitu. Jadi misalkan dari situ kita bisa lihat, oh iya memang udah rapi. Kemarin waktu jogging ini belum dicat, yang ini udah. Catnya seperti apa, bleber apa enggak? Oh enggak, rapi, bagus ya kan. Oh yang ngerjain apa nih? Oh orang bule gitu kan. Jadi semua kita bisa tahu gitu. Jadi memang kondisinya bagus tracknya. Terus kembali kepada infrastruktur yang lain, itu juga udah banyak perubahan. Seperti penataan UMKM atau booth-booth, itu semua juga udah lebih proper, lebih bagus. Udah mulai ada yang pakai konblok, jadi rapi. Jadi ibaratnya kalau hujan pun juga udah gak akan blok lagi kayak dulu gitu. Dan penataannya juga lebih bagus lagi. Jadi di mana UMKM, di mana tempat otomotif, motor, di mana tempat misalkan merchandise yang khusus di sini, itu udah lebih tertata rapi gitu. Tersusun, jadi di tempat-tempat itu jadi terlihat lebih enak. Lebih enak, jauh. Makanya saya paham. Dan yang lebih terpenting lagi sih sebetulnya jalanannya, Mbak. Jadi jalan di depan sirkuit itu awal-awal hanya 1, sekarang udah 2. Jadi memang udah besar. Jadi memang insya Allah nggak macet lah. Karena saya dengar dari yang sebelumnya nih. Bukan dengar, memang betul karena ya, saya ngalamin. Jadi itu saya dikasih kisi-kisi berangkatnya subuh ya. Betul. Berangkat bakalan crowded banget di jalan. Betul banget. Tapi alhamdulillah kalau saya lihat sekarang sih udah jauh lebih baik ya. Dan mungkin di tahun berikutnya akan lebih banyak lagi orang datang ke sini. Itu sih. Lanjut Pak, ini tentang positioning event Mandalika GP Series ini. Menurut Pak Kemal, harapan penempatan positioning ini ke depannya di perkembangan otomotif sport event ini gimana sih Pak? Setahu saya kan pemerintah itu kerjasama kalau nggak salah 10 tahun. Ya, jadi memang masih lama. Masih ada 8 tahun ke depan ya. Saya harapkan sih ya, ini kembali lagi ya, kita pasti berharap ya sebagai pecinta olahraga ini ya, pemimpin yang berikutnya itu lebih aware lagi dari yang sekarang gitu. Jadi kalau ibaratnya pemimpin atau pemerintahan sekarang itu udah keren untuk mengenai sirkuit ini, saya harapkan pemerintahan yang berikut lebih keren lagi. Lebih keren lagi ya Pak. Lebih keren lagi gitu. Untuk Mas Doni nih, seberapa krusial sih event MotoGP ini di kaca Mas Doni? Ya sangat bangga ya dengan adanya MotoGP di Indonesia yang sudah digelar 2 tahun ini. Sempet jealous juga buat saya karena dulu saya waktu balap belum pernah home race di Indonesia ya, di tahun 2008 dan 2013. Saya dulu home race masih di Sepang ya, Malaysia, dan sekarang sangat beruntung sekali penerus-penerus saya, adik-adik saya yang berlaga di Moto3. Ada Mario Suryo Aji dan tadi ada Arbi Tama yang di wildcard di Moto3 yang cukup memukau juga tadi ya di 15-14 besar. Jadi bisa jadi mempunyai home race itu menjadi spirit atau kebanggaan yang luar biasa buat seorang pembalap, family datang, fans datang. Jadi motivasinya lebih dan lebih mengenal track. Jadi sangat bagus sekali dan sangat penting adanya MotoGP di Indonesia karena
fan of motorsport di MotoGP sangat besar di Indonesia ya. Jadi saya harap akan selalu ada event MotoGP ini di Indonesia untuk memajukan otomotif di Indonesia akan lebih maju lagi, dan baru materialnya pembalap di GP ya. Jadi nggak nasional lagi Asia. Jadi tujuan mereka ingin ke MotoGP jadi pembalap MotoGP. Seperti itu, Mbak. Oke. Untuk antusiasme nih. Jadi di pemberitaan antusiasme masyarakat itu kan sangat beragam ya. Sangat bermacam-macam nih. Menurut pandangan Pak Kemal dan Mas Doni, gimana sih antusiasme masyarakat untuk tahun yang ini? Doni dulu apa saya? Iya. Silakan Mas Doni dulu mungkin. Mungkin masih sangat disayangkan ya, kita mempunyai banyak fans atau penggemar MotoGP dari Indonesia, tetapi ketika kita punya home race seperti hari ini ya, Jumat dan Sabtu masih terlihat sepi ya di tribun-tribun. Jadi sangat menyedihkan dan sangat sayang sekali. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ramai lagi masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia mensupport gelaran event MotoGP, karena event MotoGP ini digelar di Indonesia tidak murah ya, membutuhkan biaya yang sangat besar. Mudah-mudahan masyarakat akan aware, sadar, mendukung gelaran MotoGP berikutnya, dan tentu saja harus ditunjang dengan hotel yang memadai dan harganya yang standar ya. Untuk di Mandalika, karena selama saya balapan dulu 21 negara, untuk hotel dan transportasi di negara lainnya tidak sesulit seperti di Mandalika ya, dan harga mungkin mempunyai standar yang khusus seperti kita balap di Jepang, di Eropa. Tidak seperti di Indonesia, harganya masih hotel biasa tetapi harga bintang 5. Jadi mungkin banyak penonton atau fans motorsport yang kapok juga ya dari gelaran event-event yang tahun lalu yang pertama. Jadi mungkin jadi sedikit rada sepi. Mungkin pemerintah bisa membantu, pemerintah daerah untuk mengontrol harga hotel, terus transportasi juga. Jadi edukasi buat masyarakat sekitar sehingga pelaku ya bisnis, akan lebih ramai lagi balapan di Mandalika. Menurut Pak Kemal gimana nih Pak antusiasmenya? Jadi gini, kalau menurut saya ya, saya tuh udah ngelihat beberapa event di negara juga yang lain ya. Jadi kalau saya lihat itu ada yang menarik memang, tapi memang ada yang juga kurang menarik. Tapi kalau saya melihat yang di Mandalika ini mungkin kedepannya bisa diatur agak beda sedikit. Misal itu yang namanya UMKM itu jangan ditaruh di dalam, tapi di luar. Ya, jadi di luar, jadi dibalik. Jadi parkiran itu adanya di dalam. Oke. Jadi maksudnya kenapa? Maksudnya gini, orang masuk itu, datang itu harus ketemu sama toko-toko dulu. Betul. Jadi UMKM juga jadi hidup. Jalan hidup. Iya, jadi jangan orang aja mau ke UMKM jalannya jauh. Orang udah males. Ingat males loh. Panas-panasan Pak. Yes, ingat loh, ini kan di tepi pantai gitu loh. Itu saya sempat mikir kemarin ya, saya perhatiin gitu ya. Kok kenapa luarnya parkiran? Tapi tempat santainya di dalam. Kenapa nggak dirubah tempat santai dan itunya toko-tokonya di luar? Nah, ya di tempat parkiran yang sekarang gitu. Yang P1 lah, P2 lah, apa segala macam, whatever itu bisa disulap sebetulnya. Itu satu. Bisa diperbaiki ya. Betul. Yang kedua, hiburannya sih yang menurut saya kurang menarik. Ya. Dulu saya pernah bantu Sepang International Circuit, Mbak. Ya, Sepang International Circuit. Itu mereka promosi F1 di Indonesia tahun 2003. Itu dia berani promosi di Indonesia. Padahal acaranya di Sepang. Di Sepang. Betul? Karena dia butuh wisatawan Indonesia. Dan mereka pinter. Caranya gimana? Caranya promosi di sini, terus dia panggil band terkenal di Indonesia, dia panggil ke Sepang. Ditarik langsung Jadi pada saat itu ke sana, saya masih ingat waktu itu adalah yang terkenal adalah Peter Pan. Jadi Peter Pan manggung di Sepang pada saat itu. Jadi itu rame banget. Jadi itu nah, emang. Makanya saya bilang kenapa nggak panggil misalkan apa yang digandrungi sama anak-anak zaman sekarang.
Misalkan ada BTS lah, apalah, BTS apalah. sedang wamil Pak. Iya kan, apalah segala macam. Pokoknya apa Whatever yang. about Iya, K-pop mungkin maksud saya ya. itu ya. Jadi itu bisa dipanggil di sini. Iya betul. Ya, Jadi selain magnetnya ya. betul sebagai magnet utamanya gitu. Jadi baru nanti ada band-band lokal yang keren-keren sebagai penyelengnya gitu. Itu mungkin jadi kita mengkombinasikan antara sports entertainmentnya dapat semua ada di situ. Jadi betul, itu yang harusnya sebetulnya mungkin ada perubahan di masa yang akan datang. Nah yang selain itu adalah apa yang dibilang sama Doni tadi itu udah benar gitu. Jadi masalah akomodasi ya seperti tadi itu harga bintang 5 hotel biasa aja gitu kan. Ya itu tadi yang jadi masalah. Ya pengalaman saya juga itu Pak. Sama berarti kendalanya. Sama kita ya. Mungkin ini jadi catatan penyelenggara juga ya dan pemerintah setempat. Betul, kita bikin podcast ini menarik supaya orang tuh mendengarkan itu juga ya jangan ya ini yang terjadi sebenarnya dan yang jadi yang bicara juga ada orang-orang yang ada di dalamnya juga. Iya, gitu. yang melaksanakan yang inilah terjun langsung. Pelaku. Betul, harusnya kan gini ya, maksudnya makanya tadi saya bilang kalau semuanya dikejar untuk balik modal di awal itu pasti akan sulit. Kenapa? Betul. Karena Indonesia itu terkenal dengan negara ramah dan murah. Murah. Tiba-tiba menjadi mahal. Tiba-tiba menjadi lebih mahal dari Eropa harganya. Itu orang bule pun juga akan bingung. Oke. Ini kenapa jadi segini gitu. Nah, kayak gitu lagi. Jangankan bule kita apalagi Pak. Oke, ini terkait Indonesia and Automotive Sport nih Pak. Seberapa besar sih minat masyarakat Indonesia terhadap olahraga otomotif? Silahkan dari Mas Doni mungkin. Ya sangat banyak ya, dari balap motor kita sering menang di kejuaraan Asia dan Eropa ya. Dan rata-rata dari Yogyakarta banyak pembalap hebat, andal dan pembalap muda yang terus regenerasi dari Yogyakarta. Tidak bisa disebutin satu persatu, tetapi banyak anak-anak kecil sekarang menyukai balap motor karena mereka melihat Marc Marquez, terus ada Pecco Bagnaia seperti itu. Jadi mereka mungkin terinspirasi dan ingin ada di kancah MotoGP. Jadi menjadi pembalap adalah impian mereka dan hobi yang sangat keren menurut saya. Dan di situ bisa membuat kita lebih banyak dikenal orang ketika kita bisa berprestasi seperti itu Mbak. Oke, untuk Pak Kemal, pelaku penyelenggara event otomotif sport, gimana sih potensi yang udah tergambar di agenda Pak Kemal nih untuk potensi otomotif sport di Indonesia? Kalau potensinya itu besar banget sebetulnya. Besar ya? Ya sebetulnya besar banget. Hanya sekarang tinggal wadahnya aja siap apa enggak. Jadi itu yang memang harus kita pikirkan gitu. Makanya di tim kita itu selain berlaga di ajang Moto2, kita juga ada di Junior GP yaitu di Eropa, seri Eropa. Nah, dan selanjutnya tahun depan kita akan mengadakan Mandalika Racing Academy. Nah itu akademi dari usia muda. Oke. Jadi program itu tuh yang sedang berjalan atau akan Pak? Apakah bisa dikerjasamakan dengan pemerintahan? Itu harus banget untuk pemerintah karena memang kan dalam pemerintah itu kan ada kan pembinaan usia muda kan ada tuh. Jadi itu perlu banget. Jadi kita kan seperti yang kita punya minat ya bahwa tim ini ada bukan hanya untuk mempromosikan atau mendukung sirkuit, tapi kita juga berharap suatu saat kan ada pembalap muda atau dari Indonesia tampil di kancah dunia gitu. Betul. Jadi jangan berhenti, ya jangan berhenti di Mas Doni Tata aja. Betul. Atau Mario Surya Aji ya kan. Itu sekarang cuman hanya ada Mario aja sekarang yang ada di Moto3 dan tahun depan dia baru dipromosi ke Moto2. Tapi kan kita juga pengen seperti misalkan negara-negara lain yang punya pembalap bisa tampil banyak gitu di kategori tersebut gitu. Nah itulah adanya rencana kita tahun depan dan kita sangat berharap bisa kerjasama dengan pemerintah untuk mewujudkan ini semua karena tanpa dukungan pemerintah ini nggak mungkin bisa berjalan lancar. Betul. Gitu. Harus bersinergi ya Pak? Iya betul banget gitu karena kita nggak hanya mikirin tentang sekolah balap tapi kita juga pikirin juga tuh sekolah mekaniknya Mbak. Oke. Ya jadi kita tuh punya
mekanik sebenarnya bagus-bagus Mbak. Oke. Tapi kendala dengan pendidikan terutama bahasa. Itu yang agak sulit biasanya mereka. Nah itulah makanya tadi kita berpikir bahwa kita pun harus membuat sekolah mekanik dan juga sekolah pembalap. Itu penting banget. Nah untuk di akademi ini nanti kita juga akan mulai dari usia dini Mbak. Dari usia umur 7 tahun udah dibentuk bisa. dari dini. Iya, makanya tadi seperti yang Mas Doni bilang kita udah siapkan motornya dengan motor AP10 untuk latihannya. Nanti kita akan latih mereka di situ, profesionalismenya ada di situ semua. Dan segala macam diatur di akademi itu dan penjenjangannya juga jelas pembinaan. Jadi pembinaan prestasinya berjalan. Oke. Mas Doni Tata gimana nih program-program Pak Kemal ini oke nggak sih? Ya sangat oke sekali ya. Beliau sangat paham bagaimana memanajemeni seorang atlet atau pembalap untuk kedepannya, dan beliau sangat perhatian sekali dengan bibit-bibit muda di Indonesia untuk melahirkan pembalap-pembalap hebat. Mudah-mudahan akan segera tercapai dan bisa terrealisasikan dengan cepat ya tahun depan. Kita bisa melahirkan pembalap-pembalap muda profesional dari Indonesia. Sangat dibutuhkan ya bibit-bibit baru. Betul. Oke, nih terkait event Mandalika MotoGP ini Pak, musim ke 2023. Jadi pagelaran kedua ya Pak di sirkuit Mandalika ini. Ada menurut Pak Kemal ada poin-poin baru nggak sih yang disuguhkan di event Mandalika ini? MotoGP Mandalika ini Pak. Poin-poinnya banyak yang saya lihat tadi ya, bagus itu. Makanya saya bilang tadi sudah saya ulas di awal juga bahwa sirkuitnya makin bagus, penataan infrastrukturnya makin rapi. Ya, itu sebetulnya kalau kita lihat master plan-nya itu belum jadi apa-apa Mbak. Jadi itu nanti kalau betul-betul jadi sebetulnya sesuai master plan itu keren banget. Dia tuh ada Bukit Pink namanya. Bukit Pink ya, di jadi area ada sirkuit di gunungnya ya? itu. Ya, di gunung itu nanti itu warnanya pink. Itu akan ditanami dengan pohon-pohon yang berbunga pink. Oke. Itu belum jadi semua. Belum jadi ya. Makanya tuh semua tuh harus sabar, semua kan pakai proses. Mungkin tahun depan iya, akan mungkin 2 tahun, 3 tahun. Cuman sekarang udah mulai dilihat kan, mereka udah tanam atau ada tanamkan jaringan-jaringan yang jaring-jaring hijau. Hijau ya. Itu nanti ada tanaman-tanaman di situ merembet. Nah, itu udah diatur nanti warnanya. Itu nanti indah kok jadi. Jadi daya tarik tersendiri nanti ya. Selain untuk balapan tapi untuk healing. Dan untuk infrastruktur yang tadi saya sampaikan mungkin kan mereka juga nanti akan berbenah lagi ya. Akan selalu melihat tahun ini lebih baik dan yang baik kita pertahankan atau yang buruk nanti kita rubah untuk lebih baik kan gitu pasti. Pasti mereka akan evaluasi. Oke. Ini dalam kalender MotoGP musim 2023 ini kan sirkuit ke-15 ya di dunia. Sirkuit ke-15 yang dijajaki oleh para pembalap MotoGP. Prediksinya nih Mas, boleh dikasih prediksi sedikit Mas Doni? Ya, siapa nih yang jadi juaranya? Untuk di MotoGP ada Jorge Martin, Vinales, dan Johan Zarco ya. Dari Pak Kemal siapa nih juaranya Pak? Saya kayaknya juaranya Jorge Martin kayaknya. Jorge Martin ya, semuanya Jorge Martin. Saya Rossi tapi Rossi nggak main ya. Anak buahnya aja. Anak buahnya ya. Oke, setelah banyak yang kita obrolin, banyak sekali informasi yang saya terima. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya bisa 1 frame. Thank you. Terima kasih banyak Pak Kemal selaku Direktur Pertamina SAG Team dan Mas Doni sebagai legenda balap Indonesia. Mas, Bapak saya fans banget sama Mas Doni. Saya ngulik info Mas Doni dari beliau. Saya telepon dulu Bapak. Nanti kita selfie ya Mas. Boleh harus Pak. Oke, teman-teman Sportcast. Gak kerasa ya udah di penghujung acara. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like dan subscribe Elpeduk TV. See you in another episode. Bye. Bye. Lombok Mandalika. I love you, Lombok. Applause.